Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. buat kita semuanya. Paminan, beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan. Yo aslinya bidangnya oke, tapi lupa nyebutnya. Fasilitasi perdagangan, Aa, promosi, dan perlindungan konsumen. perlindungan konsumen. Siap. Pak Minan sehat? Alhamdulillah. Berkat Alhamdulillah. restu dari teman-teman. Sedulur ISK. Ya, sedulur ISK, ya. Lupa. Sebentar lagi, ya beberapa minggu yang akan datang kita memasuki hari raya Idul Fitri. Tentu hal-hal yang paling penting untuk kita diskusikan bersama adalah Siap. terkait kenaikan harga. Pripun ini Pak Minan untuk bisa disampaikan kepada sedulur ISK semua ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya, terutama sedulur ISK, perlu kami sampaikan bahwa sudah menjadi custom ya, kegiatan tahunan atau siklus tahunan, bahwa setiap hari lebaran, menjelang lebaran atau diawali ketika di awal Ramadan itu biasanya harga sudah mulai mengalami koreksi, terutama di beberapa komoditi, barang pokok, cabai rawit, minyak goreng, beras, dan sebagainya. Sudah menjadi apa sih, momentum tahunan, tetapi yang jelas bisa kami sampaikan kalau di Kudus ini beberapa komoditi yang memang sudah mengalami koreksi sejak awal puasa kemarin, diantaranya cabai rawit, kemudian minyak goreng itu, kemudian bawang merah juga mengalami koreksi itu. Tapi rata-rata tidak tinggi ya. Nah, untuk awal-awal masih belum ini. Insya Allah tidak. Dan progres kenaikan harga hasil pantauan kami itu kami laporkan bersifat harian ke Kementerian Perdagangan. Harian, setiap hari kami harus melaporkan maksimal jam 10 pasti, dan tidak boleh, dan itu akan dipantau langsung oleh Mendagri langsung. Makanya setiap Senin jam 8 kami harus Zoom meeting bersama Mendagri dan seluruh pimpinan daerah se-Nusantara. Itu setiap Senin Zoom meeting. Ya, kita membicarakan terkait dengan progres harga di masing-masing daerah, permasalahan yang terjadi apa, kemudian mungkin ada pilot project yang bisa dicontoh dari daerah lain apa yang bagus, itu ya saling sharing itu. Termasuk itu pengawalan dari pihak Kemendagri bersama ya, Kementerian Perdagangan, Bappenas dan sebagainya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak perlu panik, bahwa stok pangan insya Allah aman. Dan harga untuk wilayah Jawa masih tergolong bagus, dan dari hasil hari Senin kemarin, Senin kemarin ditunda Selasa, itu Kudus termasuk bagus karena di angka deflasi, tidak sampai inflasi, meskipun ada beberapa yang mengalami inflasi sampai di angka yang tinggi itu. Kudus insya Allah aman. Ketika bicara inflasi, deflasi, itu masyarakat banyak yang tidak tahu. Iya. Ketika merasa inflasi ki barang munda, deflasi ki kepiye. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dua hal ini itu untuk Kabupaten Kudus dirasa cukup aman. Lain critakno piye, Pak? Saya begini aja, bahwa kita tidak usah terlalu jelimet apakah definisi inflasi atau apakah definisi deflasi itu sendiri. Yang jelas yang jadi tolak ukur adalah tingkat kemampuan beli masyarakat, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu selama itu cukup, maka itu nilai rupiah itu akhirnya masih berada di zona nyaman, kan itu betul. Masih pada on the track, kan gitu maksudnya. Hari ini yang mempengaruhi deflasi di Kabupaten Kudus itu mungkin karena, tapi ini tidak hanya Kudus yang mengalami deflasi ya, karena ini di bulan Januari Desember ini kan ada semacam diskon dari pihak PLN ya. Iya betul. Januari deflasi, Januari Februari di semua daerah sebagian besar deflasi. Barangkali nanti Maret mungkin Kudus akan sudah inflasi. Kan inflasi.
Nah, tapi belum tentu karena kondisi di lapangan itu sangat dinamis ya. Iya. Sedikit saja kejadian di lapangan akan berpengaruh terhadap angka inflasi atau deflasi. Mungkin ini yang menjadi pengawasan adalah seberapa jauh dampak mungkin adanya THR bagi karyawan. Ini kan biasanya Maret. Nanti ada Maret THR. di jelang-jelang. Termasuk bagi kalangan ASN kan juga ada. Dan itu akan mempengaruhi harga mungkin. Akan berpengaruh di harga. Akan sedikit melonjak mesti. Termasuk mungkin ini ada pengaruhnya mungkin karena ada pengurangan biaya tiket pesawat. Ini ada diskon. Betul. Ada, kayaknya ada. Tapi kita belum tahu, cuma kita antisipasi barangkali itu nanti akan berpengaruh di angka inflasi di Kabupaten Kudus, dan itu kami yakin tidak hanya di Kudus. Yang jelas hari ini beberapa komoditi Kudus di awal Ramadan menjelang hari raya memang ada beberapa yang mengalami koreksi. Di antaranya cabai rawit, minyak goreng, kemudian gula. Yang utama itu memang sudah mengalami koreksi. Tapi insya Allah masih aman. Masih aman ya Pak. Ya. Terus terkait kalau bicara hari raya ya, kebutuhan pokok, 9 kebutuhan pokok. Ini sing kita tak lihat rada fluktuatif itu ndok ya Pak. Telur itu rentan banget gitu loh. Iya. Permasalahan yang ada adalah Kudus bukan produsen telur masalahnya. Jadi Kudus itu satu kawasan yang berada di di tengah-tengah di beberapa daerah penyangganya. Nah, tapi Kudus menjadi barometer, maka ada istilah city sister, semacam satu daerah yang menjadi acuan untuk mengukur perkembangan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Contoh Kudus. Kudus ini menjadi barometer untuk perkembangan ekonomi daerah Jepara, Pati, Rembang, dan sekitarnya. Demak ya masuk sih. Masuk sebagian mungkin karena luas wilayahnya itu. Dan Kudus secara geografis mungkin tidak banyak lahan pertaniannya. Hanya daerah undaan, itu pun komoditinya hanya tertentu. Hanya beras, padi kan itu sih. Untuk komoditi Lombok, Brambang dan sebagainya tidak sekaya Demak. Iya betul. Demak kan punya lahan Brambang luas. Kemudian daerah-daerah kan gitu. Cuma untungnya Kudus itu diuntungkan adanya pasar malam. Pasar meetingan itu. Meskipun kita tidak produsen beberapa komoditi, tetapi Kudus merupakan jalur lalu lintas. Kalau Singapura ya Pak. Seperti Singapura ya. Perdagangannya masuk ke sini dari semua. Demak ke Jepara atau dari Jawa Timur mau ke Semarang, itu kan namanya transit Kudus, itu. Transitnya di Kudus. Itu yang diuntungkan, sehingga kalau kelangkaan insya Allah tidak terjadi di Kudus. Tapi kalau terkait dengan harga, kita maklum mungkin karena mungkin supply-nya yang berkurang. Iya kan, karena mungkin daerah penghasil kan ditengah dengan musim, kemudian tingkat kebutuhan atau tingkat aktivitas masyarakat, banyak yang masak, banyak punya kerja dan sebagainya, permintaan tinggi kan itu juga berpengaruh di harga. Atau mungkin karena daerah penghasil yang biasanya panen ternyata faktor alam akhirnya mau panen dan diinjak panen kan, itu juga. Tapi insya Allah seperti telur ayam itu sekarang ada kenaikan di sekitar 1.000-2.000 ada memang. Tapi kita naik turun itu kok memang masih naik turun itu ya, fluktuatif. Tetapi kalau di bulan puasa selama aktivitas perekonomiannya tinggi, orang masak puasa sebetulnya kan diminta sederhana, tapi malah tingkat konsumsinya itu malah makin tinggi. Itu juga berpengaruh dengan harga. Jadi secara umum bisa disampaikan kepada sedulur ISK bahwa kondisi Kudus terkait dengan ketersediaan bahan pokok, kemudian terkait dengan kenaikan harga masih dalam taraf wajar ya Pak? Aman. Bicaranya aman atau wajar ya jenenge? Wajar. Masih ya, terjangkau ya. Ya mungkin nanti akan ada peningkatan ketika THR ya Pak. Mungkin itu akan ada koreksi lah semacam peningkatan karena tentu saja seperti hukum ekonomi yang sudah ada, ketika permintaan itu tinggi,
otomatis harga akan akan naik. disikapi oleh pedagang kan gitu sih ya. Ya Itu kan kita tidak hukum. menyalahkan. Iya, tidak menyalahkan. Memang fenomena itu kerap kali terjadi di masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kesiapan dari masyarakat ketika melihat fenomena-fenomena yang saya kira sih rutin ya Pak, setiap Rutin. Lebaran, Siklus puasa tahunan itu sih ya. menjadi siklus tahunan, sehingga saya kira masyarakat tidak perlu ini. Yang pasti Pak, terus untuk ketersediaan utamanya Pak, beras ya Pak, beras, situasi beras. Kalau beras itu kan ada 2 jalur ya. Satu sisi di tingkat para distributor sendiri, pedagang, pelaku ekonomi di lapangan, kemudian sisi lain Bulog kan juga mengadakan intervensi. Gitu. Nah, Bulog di beberapa bulan kemarin, kalau yang di tahun 2025 ini memang belum berjalan. Kemarin ada intervensi dari Bulog untuk mensuplai sejumlah pedagang di semua pasar yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dengan beras SPHP, beras medium. Itu harga pasti harga standar yang ditentukan oleh pemerintah. Intervensi langsung sehingga bagi mereka yang memang masih membutuhkan beras SPHP, insya Allah cukup karena masing-masing pedagang itu kuotanya sekitar 700 sampai 800 kintal per minggu. 700 sampai 800 kilo per minggu sampai di Desember. Untuk 2025 ini masih proses, belum ada kegiatan. Tetapi hari ini Bulog, tadi barusan kami konfirmasi dari pimpinan Bulog, hari ini ada sekitar 3.600 ton dana beras cadangan di Bulog. Kalau sini kantor Bulognya di Prambatan situ ya, pom bensin itu untuk beras itu. Terminal Gudangnya. Jedak ke barat itu loh. Oh, terminal Jedak ke barat. Ke barat itu, kanan jalan. Itu ada 3.600 ton. Artinya persiapan Lebaran cukup. Oh, itu persiapan untuk yang di gudang saja. Belum lagi yang Beredar si di masyarakat pedagang ya. besar seperti di Mas Gianto Kirik. Kemudian beberapa pedagang yang Mas Hamid itu stoknya melimpah, cukup. Kalau saya tanya gimana untuk persiapan ini, rata-rata pertanyaan saya diketawain. Artinya Kudus itu tidak seberapa kebutuhan berasnya Pak, hanya sedikit. Malah sedikit ya? Sedikit. Jumlah penduduknya kan berapa? 800 ribu. Itu tidak banyak. Apalagi Kudus itu orangnya suka kuliner, orang yang masak kan? Jarang. Entah ini fenomena atau apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas setiap warung di Kudus pasti ramai. Pasti ramai. Itu. Ya nek pomo urung rame mungkin ya ono hal yang perlu dievaluasi. Apa-apane kurang kepiye kan gitu aja. Ini harus tetap berpikir positif. Jadi tadi sudah telur, terus beras dipastikan. Apalagi ini undaan kan musim panen. Panen raya ini ya. Panen ya. Panen di beberapa daerah Kaliwungu juga panen, kemudian Mejobo juga. Ini memang musim panen sih. Cuma memang jenisnya yang berbeda. Tetapi sekecil apapun angka itu akan tetap berpengaruh pada persediaan stok yang ada. Kalau di undaan kan memang mayoritasnya ketan. Malah ya. Ketan ya. Ya mereka kan punya pilihan sih. Mereka punya pilihan mungkin dengan alasan harga, kemudian tingkat ketahanan terhadap penyakit dan sebagainya. Itu tapi yang di Mejobo, kemudian di Kaliwungu, Jekulo itu kan tetap beras. Ya meskipun itu kan tetap akan ada pengaruhnya terhadap ketahanan pangan Kudus. Dan hari ini kami bersama Bappenas, tim TPID, tim kendali inflasi, itu gencar turun ke lapangan, baik secara parsial maupun secara kolektif. Seperti kemarin hari Sabtu, beliau Pak Sam langsung Canco Taliwondo terjun ke pasar Bitingan. Ya, kami secara rutin baik internal kami di Dinas Perdagangan ataupun melibatkan tim TPID, kami juga rutin melakukan, paling tidak kami tahu perkembangannya. Dan itu yang menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan untuk selanjutnya lapor ke Disdiperindak Provinsi barangkali ada hal yang perlu disikapi. Di sisi lain kami juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar termasuk Jepara. Kami ada perjanjian kerjasama. Artinya begitu ada kelangkaan terhadap satu komoditi, kami akan saling tukar informasi barang apa yang bisa disuplai ke Jepara dari Kudus atau barang apa yang bisa disuplai Pemkab Jepara ke Kudus,
dan sebaliknya. Gitu. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi atas situasi terjadi di masing-masing Barangkali ada wilayah. yang dianggap Gitu. kelangkaan gitu, meskipun tidak langka. Tidak langka. Ya Meskipun kita tidak rada langka. kurang iki Rada biasanya kurang. itu Gitu. kirimi bro ya gitu kan. Kami ada kerjasama dengan daerah lain melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam fakta kerjasama. Ada. Baik, ketika kita bicara dengan komoditas-komoditas yang telah disebut itu tidak mengabaikan jenenge timbangan, Pak. Oh ya. Timbangan itu berada di wilayah jenengan tadi. Iya. Kita sempat ngobrol. Nah, ini terkait dengan para pedagang, kemudian teman-teman yang memiliki alat ukur itu piye? Dinas Perdagangan itu menyikapi ini. Gini, memang itu kan tijarah dalam Islam itu sendiri kan memang diminta untuk tidak mengurangi takaran ya. Makanya kalau di Dinas Perdagangan itu masuk pada upaya perlindungan konsumen. Jangan sampai konsumen itu dirugikan karena berat timbangan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Makanya kami punya satu sub koordinator namanya metrologi yang bertugas untuk checking dan fasilitasi kepada para semua yang berkepentingan untuk bagaimana agar UTTP-nya, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lain, disingkat UTTP, itu bisa standar sehingga pelayanan terhadap konsumen insya Allah maksimal. Nah, caranya bagi yang mungkin perusahaan bisa mengajukan surat permohonan untuk diadakan standarisasi, kalibrasi atau apapun itu istilahnya. Kemudian sosialisasi yang diberikan kepada para pedagang di pasar dan sebagainya. Dan untuk Tera itu gratis kok. Gratis. Tera itu gratis. Jadi jangan sampai timbangan murah di Tera. Gratis ya. Kan kasihan sih. Iya. Ya kasihan ya, cuma memang mungkin di lapangan ada yang memang itu sifatnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, dan memang wajib karena memang faktor alat timbangan yang mungkin terbuat dari bahan besi itu faktor korosi, faktor apapun mungkin perubahan mekanik dan sebagainya kan memang perlu. Apalagi sing dijunjang-junjung ya. Ya, yang dijunjang itu termasuk yang terus diboi regetan di SPBU dan sebagainya SPBU itu juga menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan agar para pembeli BBM itu dipastikan insya Allah takarannya aman. Meskipun upaya yang kami lakukan itu masih belum sempurna ya, artinya mungkin di lapangan faktor masuknya angin atau apa itu juga berpengaruh. Cedik gitu ya. Iya. Diduga. Tapi kan yang jelas kami sudah berupaya maksimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ya intinya kalau yang saya tangkap Pak ya, itu bahwa misalnya di tempat atau tempat kerja yang melibatkan bejana takar alat ukur sebaiknya secara mandiri menyampaikan kepada Dinas Perdagangan atau mungkin bersurat kalau misalnya alatnya berat tidak bisa dibawa, itu bisa kemudian didatangin. Bersurat kami datang. Kalau alatnya mudah dibawa ke kantor kami juga bisa dilayani. Ya. Itu. Kami berusaha untuk memberikan layanan terbaik secepatnya. Kalaupun mungkin antrian banyak atau karena memang hari tersebut kita sudah punya agenda di lain ya, mungkin tidak bisa dalam 1 hari. Tapi selama kami bisa, faster is better kan gitu sih. Ngeri. Ya artinya lebih cepat lebih baik. Kan cepat ikan gabus kalau orang bilang kan gitu. Orang ubur-ubur ikan lele ya. Itu cepat le. Itu layanan kami sehingga dan itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut Jadi biaya. masyarakat mohon untuk ada kesadaran yang punya alat ukur, timbangan atau bentuk lainnya silahkan bawa ke kantor kami. Nah, kalau di pasar kami memberikan layanan terjun ke pasar. Yang di pasar. Tapi nek kemudian ono sing diduga nakal piye Pak ngene iku. Kemudian diketahui lho lek ngono mbok tambah paku. Gini, istilah diduga itu relatif ya. Relatif, ya. Selama tidak ada bukti dan sebagainya kan ya kami takut itu cenderung
Nah, kan gitu. Siap. Selama ada, ya laporkan kepada kami, akan kami benahi alat ukurnya. Dan setiap alat ukur yang sudah kami tera, sudah kami verifikasi, akan kami berikan semacam apa ya, stiker. Ini Ya. sudah ditera. Atau Tertanggal itu ya, ada tanggalnya tentu ya. tahun ya, bulan tahun ada. Gitu. Makanya kalau konsumen itu menggunakan alat timbangan, misalkan melakukan transaksi di toko tertentu, lihat saja alat timbangannya sudah ditera apa belum. Kan gitu. Selama sudah ditera dengan periode terbaru, update teranya, berarti insya Allah kan aman. Saya timbangan banyak digunakan digital ya Pak ya. Iya, apapun itu tetap menjadi wilayah kami untuk dibenarkan. Artinya kan konsumen toko emas barang itu ya Pak ya. Termasuk. Konsumen kan jangan sampai dirugikan. Itu prinsip kami. Konsumen jangan sampai dirugikan karena perlindungan konsumen ada di Dinas Perdagangan salah satunya. Kemudian sedikit saya memberikan benang merah terkait dengan kondisi ketersediaan bahan 9 pokok di Kabupaten Kudus untuk saat ini kondisinya aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Mulai dari beras hingga kebutuhan pokok yang lain, ada minyak, ada telur. Tadi sempat disinggung telur, bahwa telur memang fluktuasinya itu sangat ini ya, naik turun karena kebetulan Kabupaten Kudus bukan produsen telur. Ya ada sih produsen, tapi kalau dibanding dengan tingkat kebutuhannya belum bisa dikatakan produsen. Iya. Orang iso nganggo memenuhi kebutuhan sendiri. Masih impor. Masih impor. Impor daerah masih lain. Impor daerah lain ya. Baik Pak, ini sudah mewakili dari apa yang kita bicarakan. Mungkin jenengan ada beberapa masukan yang diberikan kepada masyarakat sehingga ketika menghadapi kebutuhan-kebutuhan terkait hari raya atau mungkin karena ini masih awal puasa ya, masih belum panjang, itu mereka tidak perlu khawatir. Bahwa kami sesuai dengan tupoksi yang kami miliki akan tetap melakukan pengawasan dan pantauan terkait dengan ketersediaan pokok, kemudian juga perkembangan harga. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu mobilitas komoditi itu, tentu akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait sehingga permasalahan di lapangan sekecil apapun insya Allah bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Termasuk upaya itu kami kerjasama dengan bagian perekonomian Seda, kemudian dengan pihak Polres, dengan Kodim, aktif melakukan pantauan di spot-spot tertentu, misalkan pasar. Hari ini pasar yang menjadi pasar pantauan kami untuk menjadi bahan laporan perkembangan harga adalah pasar Mitingan. Itu pasar Mitingan itu menjadi acuan terkait dengan fluktuasi harga yang ada di Kudus. Untuk membantu mengurangi ya, atau agar harga tidak terlalu melonjak. Ini Dinas Pertanian setiap Jumat ada gerakan pasar murah Di Dinas Pertanian ya, di depan kantor itu ya. Iya, depan kantor. Dan itu untuk pesertanya selalu kerjasama dengan kami. Mungkin ada distributor yang bisa kami libatkan. Mana misalkan peternak telur, mana yang bisa kami libatkan, atau pedagang Lombok, mana yang bisa kami libatkan. Kami ada koordinasi di sana. Tetapi karena memang itu leading sektornya di Dinas Pertanian, maka tempatnya Dinas Pertanian. Kemudian hari ini Bappenas juga meluncurkan sebuah kegiatan namanya operasi pasar murah. Seperti apa itu? Itu kantor pos sebagai tangan panjang dari Bappenas. Jadi hari ini mulai tanggal 24 kemarin itu sudah mulai pelaksanaan operasi pasar murah di kantor pos. Kebetulan untuk Kudus yang ditunjuk adalah kantor pos Kelaling dan kantor pos yang ada di Jalan Sudirman, kantor pos induk. Itu harganya insya Allah di bawah HIT. Itu jam berapa itu? Itu ya mulai jam 8. Cuma itu teknis dan sebagainya murni menjadi kewenangan kantor pos. Namun secara teori jam 8 ya, sampai jam sekian ya. Gitu. Artinya teknis pelayanan dan sebagainya, sosialisasi dan sebagainya itu kan kantor pos. Itu pihak kantor pos. Kemudian hari ini Bulog juga aktif terjun untuk
ke lapangan bersama dengan petani, menampung hasil panen petani sehingga petani bisa merasakan harga sesuai dengan yang telah dijanjikan pemerintah. 1 kintal 6.500 itu. Itu gabah apa beras? Gabah. Oh, gabah. Kering giling. Ya, turun dari sawah. Oh, turun dari sawah, dari mesin itu ya. Iya. Turun dari kombi atau apa itu? Alat panen itu. Ya, apa ya? Dos. Ya. 6.500. Bulog terjun ke lapangan langsung menampung sehingga petani bisa merasakan harga sekarang agak nyaman bagi petani. Kalau dulu-dulu kan tidak sampai 6.500, 5.000, berapa bahkan pernah 4.000 dan sebagainya. Kemudian Dinas Perdagangan sendiri, ini mungkin insya Allah menjelang puasa, menjelang Ramadan, menjelang hari raya, kami ada juga pasar murah sebagai kegiatan tahunan. Ya meskipun angkanya tidak banyak, tetapi kami berharap itu akan bisa membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita itu yang ada di wilayah. Luar biasa, artinya langkah dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus sudah cukup mengantisipasi adanya situasi-situasi yang mungkin di luar ekspektasi. Sudah dipersiapkan semuanya. Termasuk kemarin kami bersama dengan Polres checking terhadap kualitas BBM di SPBU di Kelaling sana. Yang pas rame-rame gitu ya. Itu kan ada indikasi bahwa Pertalite diberi zat aditif seperti apa dan sebagainya, dan itu dijual dalam bentuk Pertamax kan gitu sih. Tapi Pertamina sendiri kan membuat statement bahwa tidak usah khawatir, bahwa bahan bakar yang beredar di SPBU sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan itu Dinas Perdagangan sudah bekerja sama dengan kolaborasi dengan Polres, checking, dan insya Allah aman. Jadi tidak perlu ada kepanikan. Artinya untuk SPBU yang dikunjungi kemarin di Kelaling ya, itu setidaknya menjadi sampel untuk SPBU yang ada di kabupaten yang lain gitu. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin next time bersama Polres akan mencoba sampling ke SPBU yang lain juga kan. Secara random gitu ya. Random ya. Itu hanya segelintir upaya untuk meyakinkan bahwa kita sih tidak perlu panik. Dinamika yang terjadi di lapangan adalah sesuatu yang wajar, menurut saya itu. Jadi ada kadang naik, kadang turun dan sebagainya, yes. Macamnya kayak gitu. Dinas Perdagangan, nanti kita akan jumpa di sesi podcast berikutnya untuk membahas tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.